Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama ucapan syukur alhamdulillah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat, pemateri kita pada pagi hari ini yakni Dr. Haji Fadri Ismail, MPDI, CPRM, CPLM, CIT. Beliau merupakan asesor Bank PT dan Praktik. Beliau sebentar akan memandu kita. Ada beberapa sesi sesuai dengan jadwal, mulai dari kebijakan SNPT, kemudian sampai teknis penyusunan kebijakan mutu, masuk di manual mutu, kemudian standar mutu dan formulir mutu. Mudah-mudahan satu hari ini sebentar bisa kita bahas semua, ya, minimal poin-poin penting supaya perguruan tinggi swasta khususnya yang hadir pada hari ini itu SPMI-nya itu sudah lebih baik setelah mengikuti arahan dari narasumber kita. Makanya memanfaatkan dengan baik karena beliau ini jauh-jauh dari Jakarta untuk memberikan pemahaman yang baik bagaimana menyusun SPMI yang baik di perguruan tinggi. Kemudian yang terhormat Ketua Ma'had Stay dari Maros, Haji Abdul Ghani. Kemudian yang terhormat Ketua Stay dari Maros. Kemudian yang terhormat anggota Ketua LPM Stay dari Maros, Ketua Audit Mutu Internal Stay dari Maros. Kemudian yang terhormat ketua dari perguruan tinggi negeri yang lain yang tidak bisa disebut satu persatu, beserta peserta SPMI yang bisa hadir pada workshop hari ini. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, saya kira banyak pembahasan yang akan dibahas pada hari ini. Makanya saya mulai dulu untuk pagi ini dengan pembukaan. Mari kita sama-sama membuka workshop penyusunan pemutakhiran dokumen SPMI kolaborasi perguruan tinggi DKI ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, sebelum kita masuk ke materi, mari kita dengarkan bersama kata pengantar dari Ketua STI DKI Maros. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Hazmi, SPDI, MPDI. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Fadri Ismail, MPD, MPDI. Ini banyak syarat gelarnya Pak. CPLM, CT. Mungkin ini gelar-gelar asesor atau apa ini? Beliau adalah asesor Lamdik sekaligus kompeten sekaligus wakil direktur pasca sarjana UI Palembang. Tadi lama cerita-cerita itu hampir dalam 4 jam tadi malam cerita-cerita dengan Bapak tentang alhamdulillah. Yang terhormat hadirin wal hadirat, Bapak Ketua Yayasan, Ketua LPM Stade Maros, kemudian Ketua Audit, serta utusan-utusan dari LPM, beberapa perguruan tinggi DDI di Sulawesi Selatan. Mungkin saya ingin mengabsen dulu bahwa sebagai laporan bahwa yang hadir pada hari ini ada dari Stay DDI Sidrap, satu orang ya,
stay DDI Sidrap 1 orang, kemudian dari stay DDI Mangkoso ada 4 orang, kemudian stay DDI Pinrang itu 4 orang ya. Kalau stay DDI Pangkep apa sudah hadir? Oke, belum. Kemudian stay DDI Maros ini kita tuan rumah, ada ketua IPM, ada sekretaris IPM, ada audit multi internal, ada ketua yayasan, kemudian ada saya sebagai ketua stay, kemudian mungkin teman-teman dari ketua prodi mungkin kalau nanti cukup nanti kita bisa masukkan juga. Kemudian ada dari stay JD Ponto ada ya? Ya oke. Kemudian ada dari Yapnas. Yapnas ini di luar DDI, tapi itu ada hubungan historis dari stay DDI Maros. Ya banyak dulu ke sini. Bentar. Yang mana-mana coba kita. Saya absen dulu. Yang paling jauh dulu DDI Sidrap. Institut atau institut? Sudah menjadi institut. Sebenarnya inspirasi dari ini Sidrap. Institut Agama Islam Sidrap. Inspirasi dari ini yang sebenarnya kita adakan ini. Kemudian stay DDI Pinrang. Pak Ola ini ketua satunya langsung ya. Datang dengan LPM-nya, kemudian stay dari Mangkoso, langsung ketua prodi dengan LPM-nya ada 4 orang. Mana 4 orang ya? Kemudian stay dari Pangkep belum hadir, stay dari Maros kita urut tadi. Stay dari Maros. Beliau. Kemudian DDI dulu, stay dari JD Ponto. Ada. Kemudian Makassar kayak belum hadir ya. Makassar, stay dari Makassar ya. Kemudian ada di luar DDI, ada stay Al-Furqan. Kebetulan ini alumni DDI, sekelasnya Pak Ahmad Mahfud. Jadi ini undangan khusus boleh. Saya bilang ini khusus, saya waktu tanya Pak Ahmad Mahfud ini khusus DDI. Tadi dia bilang itu teman sekelas saya, jadi dihadirkan. Kemudian ada Al-Furqan. Ya, stay Al-Furqan. Kemudian ada 2 orang. Oke. Kemudian ada dari terakhir Yapnas. Ya, sebenarnya ini kalau kita mau cerita-cerita dengan perguruan tinggi lain banyak mau ikut, tapi karena terbatas maka kita ingin all out untuk hari ini khusus perguruan tinggi DDI. Mudah-mudahan nanti setelah pertemuan ini masih ada kelanjutannya itu. Utamanya nanti bagaimana SPM ini kita bisa submit ke dalam borang akreditasi kemudian bisa naik menjadi baik sekali. Karena itu sebenarnya tujuannya pertemuan hari ini, bagaimana prodi-prodi kita itu di institut yang baik menjadi baik sekali atau yang C menjadi baik, itu sebenarnya tujuannya. Kemudian SD kami memperkenalkan bahwa stay dari Maros sebenarnya ini dulu menyatu. Namanya Universitas Islam Darul Da'wah Unsyad. Satu direktornya yaitu Guru Ta'alia bernama Modale, tapi berpisah-pisah itu. Fakultas Tarbiyah di Pinrang kalau tidak salah, kemudian Fakultas Syariah di Mangkoso, kemudian Fakultas Ulusdin di Parepare, Fakultas Tarbiyah di Polmas, kemudian Fakultas Tarbiyah di Maros. Itu dulu menyatu. Berpisah karena akibat kebijakan pemerintah. Sekarang ini itu kita ingin apa? Ingin kembalikan stay itu bagaimana bisa kembali menjadi institut, bisa menjadi universitas dengan di masing-masing daerah. Dulu itu menyatu. Sekarang ini ada kita telah diskusi dengan beberapa teman bagaimana agar perguruan tinggi DDI ini secara bersama-sama berkolaborasi untuk mengembalikan itu cita-cita Guru Ta'alia Abraham Hamdallah untuk menjadikan kembali stay ini menjadi institut atau universitas. Makanya kemarin dialog dengan Pak Ahmad Mahfud itu sehingga terjadilah kegiatan ini atas bantuan beliau itu, sehingga memfasilitasi untuk mendatangkan Pak Dr. Fajr Ismail, memang ahli di bidangnya, untuk mengangkat perguruan-perguruan tinggi DDI itu statusnya, misalnya itu tadi status akreditasi agar supaya bisa menjadi institut dan bisa menjadi universitas. Mungkin itu perkenalan Pak Fajri, karena ini sangat berarti waktu ini. Idealnya sebenarnya ini 2 hari ya. Oleh karena itu, karena ini posisi sudah jam 9.15, maka kami serahkan ke moderator dan selanjutnya diserahkan atau langsung saja Pak ya, atau langsung saja ke Bapak narasumber. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qal rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Pak Kiai, Ketua Yayasan DDI Maros, beserta para sahabat yang mungkin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi khusus nih biasa kita ketemu di Zoom, akhirnya hari ini ketemu juga hari ini. Tahun berapa itu kemarin kita Zoom? 2020 ya? 2020. Itu untuk yang akreditasi? Iya juga. Akreditasi terus yang kita pernah di AMI itu. Di AMI ya? Sama Mbak Ati itu. Sama siapa? Mbak Ati. Mbak Ati. Oh ya Cak Ro. Ini alumni dari Beski Institute. Pertama-tama dan utama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita akan sama-sama berbincang, berdiskusi terkait dengan penyusunan dan pemutakhiran dokumen sistem penjaminan mutu internal. Kenapa disebut dengan penyusunan dan kenapa disebut pemutakhiran? Karena informasinya masih ada yang belum punya dokumen. Itu artinya informasinya seperti itu ya. Dari kemarin diurutkan dari beberapa DDI itu, setelah diurutkan itu ada sebagian besar yang sudah punya, tapi ada juga yang belum. Mana yang belum? Gak usah tunjuk tangan. Ada juga yang sudah. Oke, yang sudah berarti kita mutakhirkan. Mutakhirkan, kenapa dimutakhirkan? Kemungkinan bahwa selama ini dokumen yang kita gunakan itu masih menggunakan Permendristek Dikti nomor 44 tahun 2015. Sedangkan yang terbaru sekarang adalah, ada yang tahu? Nomor 3 tahun 2000. Oh, 2020. Oke ya, 2020. Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Apa bedanya antara yang Permendristek Dikti nomor 44 sama Permendikbud nomor 3 tahun 2020, apa bedanya? Ya, yang paling penting adalah di Permendikbud nomor 3 tahun 2020 bicara tentang kampus merdeka, merdeka belajar. Oke, tidak lupa juga sholawat beriring salam semoga berlimpah dan bercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Wah, ini udah siap-siap perang nih. Kak, kami punya Pak. Stay DDI Pinrang. Oh, luar biasa. Tapi gimana isinya? Wallahu a'lam. Mantap. Wah, ini luar biasa ini. Tahu cara nyusunnya? Iya. Itu mau Dia ditanyakan. punya tapi nggak tahu cara nyusunnya ini Pak. Oke. Mantap. Sip. Ini Bapak Ibu. Ini punya Stay DDI Pinrang. Yang lain? Harus Mana nih? Wow. Ini apa ini? Ini catatan hutang kah ini? Oke. Wah, itu sudah nih kayak sudah siap dia. Sudah siap di audit. Ya udah Sudah institut. Oh, Mantap. Oke, luar biasa. Sip, mantap. Ini tinggal dikit lagi nih. Boleh nanti ini berbagi-bagi cerita nih nanti. Punya mana? Dikit lagi langsung jadi universitas. Ada. Itu 1, 2. Yang nggak bawa kemungkinan besar? Masih direktur. Oh, masih direktur. Bisa diambil. Oke.
Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya, satu pertanyaan penting misalnya, kenapa Bapak Ibu mesti ada dan mesti memutakhirkan dokumen SPMI-nya? Kenapa coba? Kenapa Bapak Ibu hadir di sini nih dalam rangka menyusun SPMI? Akreditasi. Hah? Akreditasi. Kenapa? Ya akreditasi. Kenapa coba? Peningkatan mutu. Peningkatan mutu. Oh iya Pak, yuk coba hubungkan dengan akreditasi. Ayo coba apa? Penguatan standar. Oke, ada lagi yang lain? Intinya adalah kalau nggak punya SPMI, perguruan tinggi kita tidak terakreditasi, sudah selesai. Itu aja sebenarnya. Termasuk diantaranya kalau mau baik sekali, mau unggul, SPMI-nya mesti beres. Nah, maka Bapak Ibu tema kita hari ini adalah penyusunan dan pemutakhiran. Yang belum ada mesti disusun, yang sudah ada insya Allah mesti dimutakhirkan. Tapi pada prinsipnya kalau saya lihat secara sekilas, yang sudah punya ini luar biasa. Cuma memang yang ini yang lama ya, yang belum Permendikbud. Nah, yang ini sudah Permendikbud nomor 3. Oh, luar biasa. Oke, nanti kita akan review aja, tinggal kita sempurnakan kalau yang sudah ada. Serius. Kayak nggak yakin sebenarnya, tapi kayak nggak yakin. Oke, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu izinkan kami bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah 8 langkah strategis menuju APT unggul atau baik sekali. Sekarang pertanyaannya begini, yang APT-nya ini yang sudah mendapatkan akreditasi baik sekali. Belum ada. Berarti ini akreditasinya sedang baik-baik saja. Oke, belum baik sekali. Ya, ini belum baik sekali. Oke, silakan Sir. Oke, kalau begitu targetnya mau apa? Mau unggul atau mau baik sekali? Hah? Unggul. Enggak pede. Masing-masing baik sekali. Mau unggul atau baik sekali? Baik sekali. Oke, baik sekali atau unggul gitu ya, baik sekali. Oke. Lalu pertanyaannya gimana caranya supaya bisa baik sekali dan unggul? Harus diimplementasikan ini. Iya, 1, tapi itu tadi nih, ada 8 sebenarnya. 8 langkah bagaimana cara akreditasi perguruan tinggi kita atau prodi Bapak Ibu ini bisa baik sekali maupun unggul. Oke, kita cerita ya. Maka kami mengatakan ada 8, kalau untuk prodi ada 9, tapi pada intinya sama saja. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Ini ada 8 langkah. Dan ini Bapak Ibu kami ramu berdasarkan pengalaman kami sebagai ketua LPM dan sebagai tutor. Ada 8 langkah. Nomor 7 dan nomor 8 itu nggak usah dibilangin, karena nggak ada materinya. Ya, yang nomor 7 dan 8 itu terkait dengan doa. Ya, Bapak Ibu, ini penting sekali nih nomor 8 ini. Kenapa? Karena kami biasanya Bapak Ibu, kami punya kebiasaan, kami punya habit itu kalau kami sebelum akreditasi, biasanya seminggu atau besoknya di akreditasi, malamnya kami punya habit atau kebiasaan itu baca doa dan baca yasin. Baca yasin Bapak Ibu, yasin kami bacain, terus baca doa. Kalau ada yang ke panti asuhan. Kenapa? Sering kami bicarakan bahwa proses akreditasi ini kadang-kadang ada yang disebut dengan invisible hand. Ada tangan yang nggak terlihat di situ yang bekerja. Tangan-tangan Tuhan yang bekerja di situ. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak ini. Maka teman-teman, kalau nanti mau akreditasi ya silakanlah mengikuti atau sekedar berdoa bersama-sama. Baca yasin kek atau baca apa kek, baca doa kek. Iya, barsanji kek atau apa kek. Ada Pak, kami baca doa, cuma baca doanya Allahumma lakasumtu, boleh, silakan, nggak apa-apa, silakan aja. Jadi semua doa Bapak Ibu, karena berdasarkan pengalaman kami Bapak Ibu, itu seringkali kami menemukan ada sesuatu yang menurut kita nggak bisa, tapi itu kemudian menjadi bisa. Contoh,
Kalau kami UIN Raden Fatah Palembang begini Bapak Ibu, kami sebagai ketua LPM ini punya pengalaman sedikit. Dulu waktu 2015 waktu kami masuk ketua LPM itu dari 46 prodi hanya 2 saja yang terakreditasi A. Dari 46 prodi itu hanya 2 saja. Terus kami lakukan pembenahan. Alhamdulillah sekarang dari 2 prodi yang terakreditasi A sekarang sampai tahun 2023 itu lumayan lah, dari 2 sekarang sudah masuk menjadi 23 atau 24 yang terakreditasi A atau unggul. Nah itu Pak Kiai. Nah itu ada caranya dan ini kemudian kami ramu, dan salah satu caranya tadi itu Bapak Ibu, kemarin waktu kami pindah ke menjadi wakil direktur pasca itu kami prodi peradaban Islam S3 itu akreditasinya C. Akreditasinya C. Lalu Bapak Ibu kami lakukan berbagai pembenahan. Sehari sebelumnya, malam sebelum ini kita baca Yasin pakai Zoom. Baca Yasin semua. Besoknya Bapak Ibu akreditasinya berjalan lancar. Dari sesuatu yang menurut kita impossible menjadi possible. Alhamdulillah Bapak Ibu setelah direakreditasi, akreditasinya apa Bapak Ibu, dari C kemudian menjadi A. Iya, dari C menjadi A. Iya. Terakhir kemarin Bapak Ibu ada 2 prodi kami lagi, yaitu KPI dan PIAUD. Nah kebetulan PIAUD kami yang membimbingnya. PIAUD dan KPI itu dari C Bapak Ibu kemudian menjadi unggul. Iya. Ya makanya itu bukan karena apa Bapak Ibu, itu karena nomor 8 dan nomor 9. Iya. Sorry, dengan 7 dengan 8. Saya ingat yang prodi karena prodi itu yang ini jadi nomor 8 jadi nomor 9. Yang APT itu 7 dan 8. Bukan karena kepintaran Bapak Ibu, tapi karena 2, yaitu teamwork dan doa. Nah, kemarin Bapak Ibu kami sudah berjalan Bapak Ibu. Berjalan. Kami ini kan punya institut, punya katakanlah punya lembaga untuk katakanlah membantu teman-teman, dan lulusan kami hampir hari ini sudah memasuki lulusannya itu alumninya itu sekitar 700 atau 800 alumni berasal dari 400 perguruan tinggi baik itu yang swasta maupun negeri. Ada lebih kurang 400 perguruan tinggi Bapak Ibu. Wah, makan lagi nih. Oke. Ini saya ingat sekali kalau tudung kayak ini khas sekali Makassar ya. Iya, sebenarnya saya bukan bilangin tudungnya kan, buka-bukain. Oh, ini rotinya ini. Iya. Saya ke Makassarnya sudah 6-7 kali Bapak Ibu. Terakhir ke Parepare dan kemudian ke Bone. Oke, sampai mana kita tadi? Sampai mana kita tadi? Teamwork dan doa. Enggak, kita ngomongin makanan. Teamwork dan doa. Nah, Bapak Ibu, kemarin kami melakukan katakanlah survei kecil-kecilan. Salah satu kelemahan kita dalam menyusun akreditasi ini, salah satu kelemahannya adalah lemahnya koordinasi. Contoh, ini di kami ya, dan mungkin ada beberapa program ini. Nanti nanya bagian sini nggak tahu, coba tanya sana, oh nggak ada di kami, coba tanya lagi ke dia, balik lagi. Nanti tanya ini, nggak ada lagi semua barang tuh. Ada kan kita dipimpong ke sana ke sini. Itu di tempat kami, nggak tahu kalau di tempat Bapak Ibu. Enggak kali ya, nggak jauh beda maksudnya ya, nggak jauh beda dipimpong. Nanti ada misalnya jumlah mahasiswa yang ada di datanya komputer teman-teman itu ada yang misalnya 200. Nanti tanya ke sini jadi 190. Tanya yang ke sana jadi 225. Enggak klop. Pernah nggak ketemu seperti itu? Sering kan? Nah ini kenapa? Karena Bapak Ibu kita lemahnya koordinasi. Itu pentingnya koordinasi antar semua lini. Maka yang paling penting Bapak Ibu apa itu? Misalnya dalam konteks akreditasi prodi. Ini mohon maaf, ada pimpinan kan di sini kan ya? Ada pimpinan. Tolong sekali ini kita katakan bahwa yang namanya akreditasi prodi itu bukan tanggung jawab penuh dari prodi.
Mulai ngelirik. Jadi ketua. Iya ini. Ini bagus narasumbernya. Iya. Kenapa saya katakan begini? Ingat, ada sesuatu yang kita kadang-kadang mispersepsi, misunderstanding. Kenapa? Walaupun dia akreditasi prodi, tapi sebenarnya ada bagian-bagian khusus yang membicarakan tentang UPPS-nya, tentang pimpinannya. Di kriteria 1 sampai kriteria 9 yang ada di BAN PT, apa coba? Tentang apa coba? Bapak Ibu, di kriteria 1 dan kriteria 2 itu khusus bicara masalah UPPS, atau yang kita sebut dengan unit pengelola program studi. Artinya adalah program studi itu dikelola oleh siapa? Kalau seandainya ada universitas, fakultas, dan kemudian prodi, berarti prodi itu dikelola oleh fakultas, dalam hal ini dekan. Kalau dia hanya pada level sekolah tinggi Bapak Ibu, berarti dia langsung prodi itu di bawah sekolah tinggi. Nah, Bapak Ibu, ini mohon maaf di tempat kami. Hujan ya? Iya, Pak. Ini mudah-mudahan nggak mati lampu. Iya, ini kita khawatir mati lampu. Bapak Ibu, yang dikhawatirkan adalah kalau yang namanya akreditasi prodi, lalu pengelola program studinya tidak menguasai lab, Bapak Ibu, tidak menguasai laporan evaluasi diri. Yang kita ngerinya Bapak Ibu, prodinya itu bagus, tapi yang menjadi masalah pimpinan perguruan tingginya yang tidak memahami lab. Maka Bapak Ibu, ketika kami melakukan simulasi kemarin, waktu yang PIAUD kemarin, saya bilangin, saya mau melakukan simulasi, saya mau melakukan review, tapi dengan syarat dekannya wajib hadir. Kalau dekannya nggak hadir, nggak mau saya. Kenapa? Karena yang namanya akreditasi ini terkait dengan prodi dan UPPS, bukan hanya prodi saja. Apa yang terjadi Bapak Ibu ketika kami melakukan simulasi? Mohon maaf, dekannya itu sulit untuk menjawab pertanyaan dari kami. Nah, kami kan bukan asesor inti. Bayangkan kalau seandainya asesor yang datang. Nah, seperti itu. Oke, maka penting sekali Bapak Ibu kita melaksanakan teamwork dan doa. Oke, kita lanjutkan. Oke, Bapak Ibu, sekarang ada 8 langkah APT unggul atau baik sekali. Nomor 7 dan nomor 8 sudah kita bahas. Tinggal sekarang nomor 1 dan nomor 6. Apa yang pertama Bapak Ibu? Perhatikan syarat perlu terakreditasi, baik sekali dan unggul. Perhatikan penilaian kuantitatif, tulis slide sesuai dengan pedoman dan matriks. Gunakan rumus 5W1H, speak with data, dan kemudian kita buat folder. Kemudian yang keenam, perhatikan kriteria yang memiliki bobot tinggi. Nah, ini kita coba bahas satu persatu. Oke, sekarang yang pertama. Cara pertama supaya kita bisa menjadi unggul atau baik sekali adalah perhatikan syarat perlu terakreditasi, baik sekali dan unggul. Kalau saya tanya Bapak Ibu, ada berapa syarat perlu terakreditasi, baik sekali dan unggul? Ada 5. Terus ada berapa? Ayo. Oke. Nah, ini yang seringkali kita lupa Bapak Ibu, bahwa ini merupakan langkah pertama kita supaya akreditasi kita baik sekali atau unggul. Kenapa? Karena kita jarang sekali memperhatikan syarat ini. Padahal ini merupakan langkah awal. Oke, sebelum saya jelaskan Bapak Ibu. Oke, pertanyaan begini. Untuk mendapatkan baik, akreditasi baik, berapa skornya? 200. Ini baik, yang baik dulu. Baik 300. Oke, berapa? Ini kalau benar, yang pertanyaan sederhana ini aja, kalau benar hadiahnya umroh. Ayo. Ada uangnya. Ayo. Walaupun masih berupa brosur. Oke, sekarang pertanyaannya. Akreditasi baik berapa skornya? 200. Ayo.
Ayo. Ya, browsing dulu. Nah, makanya Bapak Ibu, ini sebenarnya pelajaran yang paling dasar, tapi kadang-kadang kita lupa, padahal ini menjadi target kita. Oke, berapa untuk baik? Baik itu skornya adalah 200 sampai 300. Oke, nah, kan nggak ada yang bener kan? Nah. Ini jangan sampai nggak tahu ini, mulai dari atas sampai bawah jangan nggak tahu. Oke, untuk baik sekali 300 sampai 361. 361. Ayo, berapa coba? 301 sampai 361. 301 sampai 361. 301 sampai 360. 60. satu ya. Ya, oke. Google. Ya, itu baik sekali. Kalau unggul, ya sampai berapa? Sampai 1000. 1000. Nah, baru dijebak dikit aja udah ngangguk. Oh iya. Padahal yang benar itu adalah 361 sampai 400. Kenapa sampai 400? Karena skor yang paling tinggi itu skornya 4. Nah, dan jumlah totalnya itu jawabannya adalah 100. Jadi 4 kali 100 sama dengan 400. Itu baru untuk skornya, nanti belum bobotnya ya. Oke. Ya, nah itu kalau seandainya kita mau terakreditasi seperti yang kita sebutkan di atas tadi, baik itu untuk prodi maupun untuk yang APT, kecuali yang LAM EMBA. Karena LAM EMBA itu datanya merupakan penilaian yang sangat kualitatif. Ada ini dari ekonomi di sini. Mana? Ekonomi syariah. Nah, ini sudah ke LAM EMBA kan? Itu dia tidak bicara masalah angka, tapi bicara masalahnya penilaian kualitatif. Ya, kualitatif. Kalau tadi yang 200 itu kan penilaian kuantitatif kan? Nah, ini yang banyak kualitatif. Oke. Nah, ini buat teman-teman. Oke, kita ulangi lagi. Baik, itu berapa skornya? 200 sampai 301. Lewat lagi 300. Oke. Baik sekali 301 sampai 360. Yang unggul 301 sampai 400. Nah, itu untuk mendapatkan akreditasi. Kalau saya tanya, teman-teman targetnya yang mana? Baik sekali. Iya, mau target skornya berapa? 301 Sampai 360. Nah, targetnya berapa? 302 lah. Astagfirullah. Ingat, artinya adalah sekarang coba teman-teman itu punya targetnya itu 350 sekarang ya, 350. Oke, kita anggap 350 ya. Nah, tapi teman-teman, ini akreditasi prodi dan perguruan tinggi yang diakreditasi oleh Ban PT, ingat, ada yang disebut dengan syarat perlu terakreditasi dan ada syarat perlu peringkat, unggul dan baik sekali. Nah, ini yang mesti dipahami sebagai langkah awal. Ya, misalnya saja begini, skor kita 361. Apa akreditasinya? Kalau dapat skor 361? 361. Nah, kok lupa? Unggul. Kan 361 sampai 400. Ya, oke. Itu harusnya seperti itu. Ya, kita ulang lagi. Misalnya perguruan tinggi kita dapat skor 361, harusnya unggul. Tapi tidak, teman-teman. Bahwa Ban PT itu mensyaratkan ada yang disebut dengan syarat perlu terakreditasi, ada yang disebut dengan syarat perlu peringkat. Perhatikan ini. Ya, nih. Dia skornya 361. Ya, katakanlah 399 mendekati 400. Nanti dia akan masuk dulu yang disebut dengan syarat perlu terakreditasi. Apakah terpenuhi atau tidak? Katakanlah contengnya ini terpenuhi.
Setelah dia syarat perlu terakreditasinya terpenuhi, karena dia skornya 361, kan unggul tuh. Maka dia akan melihat ini, apakah syarat perlu unggulnya terpenuhi atau tidak. Ini artinya terpenuhi. Maka statusnya terakreditasi dan kemudian peringkatnya unggul. Begitu. Oke? Perhatikan satu. Kemudian teman-teman, skornya ini 361. Syarat perlu terakreditasinya terpenuhi, tapi syarat perlu peringkat unggulnya tidak terpenuhi. Maka dia terakreditasi, tapi walaupun skornya 361, peringkatnya tetap baik sekali, bukan unggul. Kenapa? Syarat peringkat unggulnya tidak terpenuhi. Tadi teman-teman punya target berapa tadi skornya? 350. Oke, 350. Ini sini ya. Oke, karena dia 350 berarti dia rentangnya baik sekali. Maka sebelum sampai ke sini, dia akan ditanya dulu, apakah syarat perlu terakreditasinya terpenuhi? Oh iya. Apakah syarat baik sekali terpenuhi? Iya. Maka dia terakreditasi, dapatlah peringkat baik sekali. Cuma cilokonya, kalau bahasa sini apa celakanya itu? Cilakanya itu. Kita dapat skor 350, syarat perlu terakreditasinya terpenuhi, tapi syarat perlu peringkat baik sekalinya tidak terpenuhi, maka status terakreditasinya oke, tapi dia baik. Nah, makanya yang itu kita katakan tadi bahwa hati-hati teman-teman, ini yang disebut dengan syarat perlu yang ada di Ban PT. Dan ini merupakan langkah awal kita yang pertama untuk bisa meraih baik sekali. Nah, coba perhatikan lagi. Skor di bawah 200 pasti tidak terakreditasi. Tapi ingat, ada skor yang semuanya di atas 200, tapi syarat perlu terakreditasinya tidak terpenuhi, maka dia tidak terakreditasi, berapapun skornya. Tuh. Memenuhi skor belum tentu terakreditasi. Iya, karena dia tidak memenuhi syarat perlu terakreditasi. Iya, ada rukunnya di situ. Ngeri. Kalau kayak kita rukun haji lah kan, rukun haji kalau kita enggak, apa namanya itu, yang itu di padang Arafah, berarti enggak sah hajinya. Wukuf di Arafah. Sama juga kalau yang namanya rukun nikah. Rukun nikah apa? Coba salah satu di antaranya. Harus ada pasangan. Iya, harus ada pasangan. Nah, seperti itulah lebih kurang. Jadi kalau kita tidak memenuhi rukunnya, jangan harap kita baik sekali atau unggul. Nah, jangan-jangan ya, prodi kita kemarin itu banyak yang tidak terakreditasi, ada dua kemungkinan. Satu, skornya di bawah 200, atau yang kedua, tidak memenuhi syarat terakreditasi. Banyak yang gugur di sistem penjaminan mutu internal atau SPNI. Itu salah satu poin penting. Ya, makanya teman-teman kenapa dihadirkan oleh Pak Ahmad ke sini? Iya, karena Pak Ahmad memikirkan teman-teman yang di sini. Jadi ada nanti yang mau akreditasi tahun 2024 misalnya kayak Maros, tapi nggak tahu nih apa yang mesti dilakukan. Nah, ini sekarang udah tahu nih. Ini langkah pertamanya seperti ini. Nah, lalu pertanyaannya adalah apa yang menjadi syarat perlu terakreditasi, kemudian syarat perlu peringkat unggul dan baik sekali. Ini dia nih. Ada 4. Nah, ada 4, bukan 5, ada 4. Oke, apa yang pertama syarat perlu terakreditasinya? Skor butir penilaian kecukupan dosen perguruan tinggi, skornya nggak boleh kurang dari 2. Kemudian yang kedua, skor butir penilaian dosen tidak tetap, skornya nggak boleh kurang dari 2. Nomor 3 dan nomor 4 tentang apa? Nomor 3 dan nomor 4 tentang SPN harus di atas 2. minimal 2. Tuh. Baru tahu sekarang ya? Berarti AMI yang harus berfungsi. Belum tentu. Itu baru 1 aja. Baru 1 aja itu.
Baru terbaca ya? Baru terbaca ya? Oh, iya. Nah, ini dari mana tadi? Indra. Pintra. Akreditasinya tahun berapa? Perguruan tinggi. Jangan bilang 2021 Pak, pasti udah lewat nanti. Ya oke, apa? Tahun berapa? 2000. Itu yang terakhir. Iya. Oh berarti udah lewat dong. Sudah keluar saya. Belum tahun depan berakhir kayaknya. Tahun depan. Oke. Ini Pintrang. Oke, yang lain? Mangkoso. Oke, tahun berapa? Sama dengan Malu. Beda 1 hari. Oh beda 1 hari. Oh ya, kenapa beda 1 hari? Ya karena Pak kami DDI. Kalau Mangkoso beda. Apa? Mangkoso 1 hari beda 2024 ya. Oke. Mana lagi? Mas yang mana tadi? Iya. Hah? Jenny Poto kapan? Ini nampaknya udah muka-muka kita. Udah lewat ya? Kelupaan ya? Oke. Anggaplah mau diakreditasi ya, akreditasi. Oke, ini baru. Tahun berapa kita kemarin? 2021 ya? 2021. Oke. Dan bisa rekrutasi. Oh, Bintang juga. Nah, itu. Bisa rekrutasi. Iya, bisa reakreditasi. Oke, sekarang kan sudah kita punya target kan 350 kan? Nah, teman-teman, syarat perlu terakreditasi nomor 3 dan nomor 4 itu terkait dengan SPMI. Ya. Coba yang unggul nomor 1 dan nomor 4 apa itu? Yang syarat peringkat unggul yang nomor 1 adalah skor butir penilaian akreditasi program studi. Syarat peringkat baik sekali skor butir penilaian akreditasi program studi. Skornya untuk unggul nggak boleh kurang dari 3,25, yang ini nggak boleh kurang dari 2,5. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau mau baik sekali, kalau mau unggul, prodinya mesti diberesin. Sepanjang prodinya nggak beres, maka nggak bisa baik sekali atau unggul. Penyebarannya 2,0. Oh nanti ya nanti. Nah, yang penting 2,0 aja dulu. Nah, ingat ya, jadi butir penilaian program studi skornya nggak boleh kurang dari 2,5, yang untuk unggul nggak boleh kurang dari 3,25. Nomor 4 terkait dengan apa? Nomor 4, publikasi ilmiah di jurnal. Nah, kalau seandainya kita dosen bukan dosen di sini dosen namanya. Iya, ini bukan dosen, kalau ini dosen namanya. Kalau publikasinya nggak diberesi oleh perguruan tinggi, jangan harap mau dapat baik sekali atau unggul. Nanti nasional atau internasionalnya nanti. Kalau baik sekali berapa skornya? 2,5. Kalau untuk yang unggul 3,25. Tapi ingat, nomor 2 dan nomor 3 tentang apa lagi? Lagi-lagi SPMI. Untuk untuk unggul skornya nggak boleh kurang dari 3. Kalau untuk yang baik sekali nggak boleh kurang dari 2,5. Yang penting itu dulu. Oke, ya kita lihat. Apa sih Pak maksud Bapak yang skornya nggak boleh kurang dari 2? Ini dia nih. Nah ini yang untuk yang SDM. Oke, matriks, ini matriks ya. Kita terkait dengan SPMI-nya aja. Oh dari Maros juga. Ketua Prodi. Wah, Ketua Prodi. Ya, kelihatan. Ketua satu. Oh iya. Oke, siap. Istri lagi. Nah, tadi lihat ya. Oh, suami istri lagi. Astagfirullahaladzim. Pisahlah dulu duduknya ya. Bajunya apa? Bajunya pun sama. Ya Allah. Biar dari kampus mereka. Iya. Ini pasti habis setrika tadi malam nih. Oke. Gak apa-apa Pak Ketua ya. Kita bercanda lah ya. Oke. Tadi untuk yang terakreditasi tadi berapa? Untuk SPMI-nya, syarat perlu terakreditasinya berapa skornya? 2. Kalau yang untuk baik sekali 2,5. Untuk unggul 3,25. Lihat mana yang skor 2. Nih.
Ya kan? 0, 1, 2, 3, dan 4. Nomor 2 terkait dengan apa? Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek. Apa 5 aspeknya? Ini. Pertama yang diminta adalah apakah kita sudah memiliki organisasi SPMI-nya atau unit penjaminan mutunya. Kemudian yang kedua, apakah kita sudah punya dokumen SPMI yang kebijakan, manual, standar, dan formulir. Yang ketiga, apakah kita sudah punya auditor? Amin. Apakah kita sudah punya hasil audit? Dan apakah kita sudah punya bukti tindak lanjut? Ini belum juga. Kalau ada satu saja komponen yang kurang di sini, jangan harap perguruan tinggi Anda terakreditasi. Jangankan baik, tidak terakreditasi. Kejam. Kayaknya memang. Oke, sekarang kita pertanyaan. Siapa yang sudah punya organisasi unit penjaminan mutu? Ketua LPM. Oke, ada satu. Yang di Baru semua ada ya? Ada. Oke. Yang kedua, apakah sudah punya dokumen? Ada ya? Yang nggak ngomong berarti yang belum. Ya. Saya tahu dari siapa yang ngomong nggak ada tuh saya tahu. Tapi saya nggak pura-pura nggak tahu aja. Oke, 2 ada. Yang ketiga, apakah sudah punya auditor? Oke, bukan hanya dibentuk tapi diberikan pelatihan. Ada syarat. Oke, sekarang pertanyaannya siapa yang perguruan tinggi yang sudah punya auditor? Nah, baru satu. Ini ada nih, belum ikut pelatihan. Oke, belum ada ya? Oke, karena belum ada nanti kami kirimkan flyer pelatihan auditor di BSI. Ya, ada itu. Ada nanti pelatihan itu. Ya. Dan itu syarat wajib terakreditasi. Kemudian, apakah karena nggak ada auditor, pasti nomor 4 dan nomor 5 juga nggak ada. Otomatis. Maka, ini mohon maaf ya. Boleh kan kita bicara masalah internal kan? Nanti kalau konteksnya sekarang diakreditasi, berarti hampir sebagian besar di dalam ruangan ini perguruan tingginya tidak terakreditasi. Jadi boro-boro kita ngomongin mau skor 350, syarat terakreditasinya pun belum terpenuhi. Syafaat. Oh, nggak ada syafaat ini. Nah, itu kan baru syarat perlu terakreditasi tuh, ya kan? Kemudian kita mau baik sekali kan? Baik sekali itu skornya berapa? Tadi berapa skornya? 2,5. Oke, 2,5 ya. Berarti skornya antara 2 dengan 3. Nah, anggaplah 3. Apa itu? Perguruan tinggi telah menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek ini dan kemudian membuktikan bahwa standar yang kita sudah buat itu sudah melampaui SNDT. Iya. Semua itu ada 1 poin. Nanti kita belajar. Maka nanti SPMI itu ada yang kita sebut dengan melampaui secara kualitatif dan ada nanti melampaui secara kuantitatif. Jangan batuk-batuk. Ini ada 2 kemungkinan, batuknya memang batuk beneran atau batuk pusing ya. Al-Furqan tahun berapa bang? 80 awalnya. Akreditasinya nanti 2024. 2024 semua di sini. Nanti bisa lah kita buat lagi review kan? Acara lagi dibuat bareng-bareng LED-nya. Nanti kita review bareng-bareng nanti di sini. Oke. Ya. Jadi insya Allahnya, tapi insya Allahnya baru 30% ya. Oke, baik. Nah, itu yang disebut dengan syarat perlu terakreditasi baik sekali dan unggul dalam konteksnya SPMI. Makanya teman-teman dihadirkan di sini oleh Pak Ahmad. Kenapa? Karena kita ngurusin yang ini dulu. Nah, oke ya. Nah, ini sama nih. Ini terkait dengan apa nih? Ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik baik pengembangan melalui yang kita sebut dengan rapat tinjauan manajemen atau kita singkat dengan RTM. Ada harus ada RTM-nya. Nih, karena kalau kita nggak punya RTM, sulit sekali kita akan mendapatkan akreditasi baik sekali.
Walaupun kenapa? Karena tidak ada skor kurang dari 2. Kenapa? Skor kurang dari 2 itu mengatakan bahwa kita belum pernah melakukan RTM. Tapi kan kita mau baik sekali. Karena baik sekali itu adalah skornya 2,5. Berarti setidaknya kita sudah melaksanakan yang disebut dengan RTM. Rapat Tinjauan Manajemen. Audit saja baru. Nah ya itu makanya itu audit saja bukan baru, belum. Iya, oke ya, baik. Oke, ini juga nih penjaminan mutu nih terkait dengan ini. Ya, jadi ini ingat ya, ini nanti perhatikan untuk penjaminan mutu di matriks itu nomor 7 dan nomor 15 di matriksnya itu. Oke, kita lanjut. Ini yang terkait dengan jurnal. Oke, jurnal. Ini yang program studi. Bahwa program studi itu tadi skornya berapa? 2, untuk baik sekali 2, untuk baik sekali berapa? 2,5. Untuk yang unggul 3,25. Teman-teman, intinya adalah kalau mau mendapatkan skor 2,5, usahakan prodinya jangan ada yang tidak terakreditasi. Itu aja. Intinya itu aja. Ada nggak di sini yang prodinya masih yang tidak terakreditasi? Berarti nggak ada, semuanya terakreditasi. Insya Allah aman. Nih, ya, saya mohon maaf ya. Ini saya akan begini. DDI Maros. Kan ada 3 prodi. 3 prodi HKI, PAI dan PGMI. Nah, tadi saya buka di Ban PT. Yang baru ada itu hanya HKI saja dengan akreditasi B. Tapi yang PAI dan PGMI saya cari itu belum ketemu tuh akreditasi prodinya. Kalau di PDDT itu sudah ada ya, tapi di Ban PT-nya mungkin belum terekam. Kalau untuk PGMI dan PAI-nya baik ya? PGMI baik, PAI B. Oke, saya salah berarti. Tapi nggak apa-apa. Berarti HKI-nya baik, PAI-nya baik. Oke, sekarang begini teman-teman. Ini seperti ini. Nih, DDI Maros. Ya, lihat. Untuk yang prodi, perhatikan saja nomor 10. Setelah saya hitung berdasarkan hitungan saya, skor yang diperoleh untuk DDI Maros itu skornya 2,67 dengan skor minimumnya 3,25, maka untuk syarat perlu peringkat unggul dia tidak terpenuhi. Nih, tidak terpenuhi. Tapi kalau untuk menjadi baik sekali ini 2,67 dan syarat skor minimumnya itu 2,5, maka dia terpenuhi. Maka untuk DDI Maros, satu komponen yang menjadi syarat perlu terakreditasi dan syarat perlu peringkat itu sudah beres, tidak ada masalah. Ya, tinggal 3 lagi, tapi 2-nya tentang SPMI. Balik lagi ke SNMI. Nomor berapa tadi? 7 dan 10. Nomor 15 saya punya datanya. Nomor 7 dan 15. Nomor 7 dan 15. Nomor 10 saya punya datanya, tapi nomor 56 saya nggak punya. Maka ini nggak bisa dinilai kan? Nggak ada nilainya. Tapi kalau untuk prodi udah beres nih, 2,67, skor minimumnya 2,5 dan dia terpenuhi. Tinggal 3 lagi. SPMI, audit. Dosen, SPMI dan jurnal. Karena SPMI itu audit itu bagian dari SPMI. Jurnalnya. Iya, betul. Nih, tadi. Nah, nih. Skor butir penilaian kecukupan dosen perguruan tinggi. Dosen perguruan tinggi itu yang dimaksud adalah dosennya itu tidak boleh kurang dari 5. Nih, misalnya begini, berapa jumlah dosen kita? Kalau di dosen tetap kita berapa? bisa di 6. Tidak semuanya. Ini kan perguruan tinggi. Oh, perguruan tinggi. Iya, kan perguruan tinggi. Seluruh dosen kita berapa? 50-an. 50. Nah, yang tetap. Yang tetap itu 26. 26. Oke, jumlah prodi kita 3. 3. Coba
26 dibagi 3 berapa? Oke, Ming, apa? 8 koma. Anggaplah 9. Nah, anggap 9 ya. Oke, 9. Yang langsung dapat skor 4 ini kalau seandainya minimal 10, dia skornya 4. Tapi karena dia dapat 9, berarti begini caranya. 2 dikali 9 dibagi 5 berapa? 18 kali 5. 3 berapa? 3 berapa? 3 lebih. Hitung aja. 18 dibagi 5 berapa? 3 benar kan? 3,2. Hah? Coba 18 bagi 5 3,6. Nah, tadi kita untuk mendapatkan baik sekali berapa? 2,5. 2,5. Ah, sudah lewat tuh 2. Maksudnya Lewat. Untuk syarat peringkat baik sekali udah lewat tuh. Karena yang dibutuhkan hanya 2,5, sedangkan kita sudah 3,6. Tapi bisa Apa? itu kok ya terpengaruh terkaitan dengan berimbangan dosen misalnya Ya. KI hanya Rasio. rasionya. Berapa? HKI berapa? KI 6 misalnya 6. Oh, nggak ada urusan itu. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Karena yang dipinta ini adalah jumlah dosen secara keseluruhan, baru nanti dibagi dengan jumlah program studi. Kalau misalnya 40, Oh, jadi dia total contohnya misalnya 48 rasio dosennya itu 48, akumulasinya kemudian prodinya ada 6, berarti 48 bagi 6 berapa? 48 bagi 6 berapa? Coba. 8. pastikan dulu jumlah dosen, Ah. jumlah prodi, dibagi 5 lagi. 8 kan? Bisa nggak dapat skor 4? Enggak. Nggak dapat, karena yang dipinta ini minimal 10. Oke ya, karena dia nggak dapat, berarti kan skornya 8. Iya. Berarti 2 dikali 8 bagi 5 berapa? Berarti 16, 2 kali 8 berapa? 16 bagi 5 berapa? 3,2 kan? Berarti untuk syarat perlu kita penuhi. Oh ini nggak perlu lagi, yang ini aja, ya kan? Nah ini berarti syarat perlu terakreditasinya udah beres. jadi itu institusi. Rasio itu. Iya, untuk institut, nah, bukan prodi. Institusi tadi. Ya, berarti kan yang skor yang skor yang diperlukan itu kan cuma 2,2 cuma kan? Berarti ini sudah 3, ini udah 3, berarti itu udah beres. Berarti poin 1 aman. Ya. Syarat perlu. Oke. Ya. Ini mau dites satu-satu nih. Nggak apa-apa, kalau mau dites satu-satu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke ya. Sekarang saya coba kita tes satu-satu. Berarti yang untuk nomor 1 dan nomor 2 secara perlu terakreditasi, oke udah beres. Sekarang pertanyaan begini. Kalau yang untuk prodi, kalau yang Maros sudah oke ya, sudah kita hitung. Sekarang kalau Pinrang, berapa prodinya? 3. Semuanya terakreditasi? Beres. Kemudian dari siapa lagi? Mangkoso, berapa prodi? 2. Semua terakreditasi? Beres. Apalagi? Begitu nih. Jadi Ponto, berapa prodinya? 2. Sudah semua terakreditasi? Beres. Ini sama Pinrang tadi ya? Oh, jadi Ponto, ya kalau sama 3. DDI ini? Oh, Yaknas. Yaknas sudah berapa? 6. Semuanya sudah terakreditasi? Beres. Sudah. Berarti nomor 1 untuk syarat peringkat baik sekali dan unggul itu beres. Berarti tinggal 2, 3, dan 4. Tinggal nomor 2, 3, dan 4. 2 dan 3? Lumayan ada di 1. Nomor 2 dan 3 terkait dengan apa? S, P, ya. Kalau misalnya untuk tetap, apakah DPK itu termasuk juga? DPK bisa. Bisa. Boleh. Yang jadi dua yang dibolehkan DPK itu boleh, tapi dia wajib punya NIDEN atau NIDK. Sepanjang dia nggak punya itu, maka nggak bisa disebut dosen. NUPK nggak boleh, cuma 2 saja, NIDK atau NIDEN. Boleh. Oke? Ada pertanyaan lagi? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, ini udah beres nih. Udah beres.
Jadi untuk syarat perlu terakreditasi dan peringkat, berarti nomor 1 udah beres. Yang tinggal kita pikirkan itu terkait dengan SPNI-nya dan jurnal. Tapi jangan-jangan jurnalnya udah beres juga. Berarti yang perlu kita perhatikan adalah SPNI-nya. Oke. 1. Jurnal juga. Jurnal juga. Masih proses. Masih Banyak masalah nanti. Apa? Lama antriannya di print. Diberi nama antriannya. Oh, Masih oke. antrian pengajuan izin. Oh, bukan jurnal kita, bukan. Jurnal Jurnal dosen. Ini. Oh begitu. Ya. Jurnal desain. Jumlah publikasi dosen di jurnal tidak terakreditasi berapa? Yang nasional terakreditasi berapa? Jurnal internasional berapa? Jurnal internasional bereputasi berapa? Dosen yang sudah dipakai. Iya. Bukan dosen. 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 Jumlah publikasi dosen, ya. Dilupakan, Dosen, ya. dilupakan IG-nya Pak, dilupakan IG-nya itu. Nah, jadi itu bukan terkait dengan jurnalnya, tapi publikasi dosennya. Oke, ini Pak, publikasi jurnal ini apakah untuk dosen tetap atau bisa? Ini dosen tetap. Wajib dosen tetap. Ya, 3 tahun terakhir ya. Jadi nggak boleh kalau seandainya tulisan itu sudah tulisan tahun gajah itu nggak boleh. 3 tahun terakhir. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu langkah pertama. Apa langkah pertama untuk mendapatkan unggul terbaik sekali? Syarat, perhatikan syarat perlu terakreditasi, syarat perlu peringkat baik sekali dan unggul. Oke, itu 1. Yang kedua adalah perhatikan penilaian kuantitatif. Nah, teman-teman, ini kunci apa? Magical key. Apa namanya itu? Kunci kesuksesan kami ini ada di sini sebenarnya. Dan ini sebenarnya rahasia, tapi udahlah ini kita kasih tahu lah. Ya, ini kenapa kita kasih tahu ini ke seluruh dunia ini. Dunia dan akhirat ini. Ya, kenapa teman-teman begini ya? Penilaian prodi dan perguruan tinggi yang di bawah BAN PT dan Lamdik itu datanya 2, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu merupakan data yang berupa angka. Data kualitatif berarti non angka. Nah, data kuantitatif itu yang data berupa angka itu yang biasa kita tuliskan di Excel. Penilaian asesor. Iya, bukan. Oh, ya. Excel yang kita buat. Excel yang kita buat. Tahu kan Excel kan? Nah, cuma masalahnya adalah sepanjang kami menjadi asesor, ada yang sudah paham mengisi Excel, ada yang separuh paham, ada yang ketiga, apa itu? Nekat. Iya. Ibu udah mulai berkeringat aja. Ini Bapak narsum dari mana nih ya Allah? Dia nggak tahu Bapak Ibu cara mengisi Excel. Teman-teman udah tahu kan Excel bentuknya seperti apa? Coba. Dibayangkan yang seperti apa coba? Bayangkan saya itu. Hijau. Kalau hijau itu lambangnya dedeki. Pisang hijau. Yang hijau, pisang hijau. Pisang hepe ya. Oke, yang mana coba? Terbayang nggak yang Excel itu yang mana? Excel yang kita isi tuh, yang kita sebut dengan LKPS atau LKPS. Oh, gini, ya. Ini aja nih supaya teman-teman tuh tergambar nih, ya, supaya tidak menghayal kemana-mana nih. Pasti udah tahu, cuman lupa aja ya. Iya, yang kita kerjain selama ini. Ya. Banyak yang dikerja selama ini. Nah, ini dia nih. Nah, ini. Nah, mulai dari yang ini, yang ini, yang ini.
Ini kita sebut dengan Excel. Ini dia pekerjaan. Apa ya? Sabtu bulan ini. Ya, bisa ambil dari Sabtu boleh, silakan. Nah ini. Nah Bapak Ibu teman-teman, kadang-kadang ada juga beberapa di antara kita yang nggak paham cara ngisi ini. Contoh yang mana misalnya? Yang ini. Pakai seperti air ini. Supaya berkat. Nah, nulis-nulis kayak gini masih ada yang belum ngerti. Misalnya, ini gimana cara ngisinya, ini gimana cara ngisinya, ini gimana cara ngisinya. Ya juga yang belum ngerti. Kalau saya yakin di sini udah ngerti semua cara ngisi ini. Insya Allah. Ya tapi kayaknya dari mukanya nggak ya. Insya Allah. Nah ini teman-teman, padahal berdasarkan pengalaman kita bahwa, wah ini Pak Kiai luar biasa nih Pak Kiai, berkahnya nih Pak Kiai ya benar. Kalau kita udah mengisi ini dengan benar, Pak Ibu, ya ini ya sudah ini mengisi dengan benar, sebenarnya 80% lab kita itu udah beres. Satu, lab kita udah beres. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu ingat, karena ini dasarnya adalah data yang kuantitatif, ya data kuantitatif, maka ini yang salah satu yang menentukan apakah akreditasi kita itu baik sekali atau unggul. Kenapa? Karena seringkali kita mendapatkan bahwa ada juga teman-teman itu yang kemudian lupa cara ngisinya, lupa cara memasukkan angkanya, dan kemudian itu berpengaruh pada saat kita melakukan yang disebut dengan AK atau asesmen kecukupan. Kami asesor Bapak Ibu ketika AK itu tidak boleh merubah data, tidak boleh sedikit pun merubah data pada saat AK. Bayangkan Bapak Ibu jika Bapak Ibu kelupaan, ada satu dosen yang kemudian ada jurnal internasional bereputasi Scopus harusnya ada, lalu Bapak lupa masukannya di Excel, jadinya nggak ada, banyak sekali kerugiannya. Yang harusnya skornya 3 atau 4 gara-gara lupa memasukkan itu, tahu-tahu turun menjadi 1 atau 2, rugi nggak? Rugi. Nah kami pada saat AK nggak boleh merubah itu. Kapan boleh merubahnya? Pada saat AL boleh merubah. Tapi kalau saat AK nggak bisa Bapak Ibu. Maka itu ada bahkan yang kemudian pada saat AK yang harusnya skornya bisa maksimal, tapi nggak bisa maksimal. Kenapa? Gara-gara kita keliru di dalam memasukkan data yang Excel ini. Ada nggak? Kita Pak pelatihan Excel nggak hari ini? Nggak cukup waktunya. Nggak cukup. Panduan lain. Apa? Nggak, bukan panduan. Ini contoh aja. Oke, kita lanjutkan yang tadi ya. Nah, itu pentingnya teman-teman bicara masalah data kuantitatif. Teman-teman perhatikan ya. Nih. Oh, oke. Data kuantitatif ini salah satu yang sangat menentukan apakah teman-teman itu bisa meraih nanti akreditasi baik sekali atau unggul. Nih contoh. Ini kami hitung, dan mudah-mudahan ini mendekati. Untuk APT Bapak Ibu perhatikan tuh, ya skor maksimal berapa? 400 kan? Yang tadi kita lihat ya, skor maksimal 400 kan? Nah dari 400 itu ada penilaian yang berbentuk kualitatif dan ada berbentuk kuantitatif. Ya, skor yang kualitatif itu maksimalnya 193, sekian, kuantitatifnya 206,36. Mana yang gede? Kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Berapa persen yang kuantitatif? Sekitar 52%. 51,59. Ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kalau mau mendapatkan baik sekali atau unggul, maka usahakan lebih dari 75% mendekati skor maksimal dari yang kuantitatif. Berapa? Mendekati 75%
penilaian maksimal kuantitatif. Berapa skor maksimal kuantitatifnya? 206,36. Seperti apa Pak maksudnya? Ini seperti ini. Contoh. Ya, contoh. Misalnya ini jumlah item skor kuantitatifnya yang APT 35. Skor maksimalnya tadi kan 206,36 kan? Ini 206,36, betul kan? Ingat yang tadi? Ya. Ya, ini tadi ingat? Ini ya. Skor maksimalnya untuk data kuantitatif. Tapi yang kualitatif 193 kan, ketika dijumlahkan jadi 400. Cara kita yang kedua adalah perhatikan yang kuantitatif. Usahakan lebih dari 75% memenuhi penilaian kuantitatif. Nih, teman-teman lihat ya. Skor maksimalnya 206,36. Ketika dia melakukan review, diperoleh angka 138,53. Dari maksimal 206,36 dan kemudian skor yang diperoleh 138,53, berarti skor yang ada selisihnya itu sebesar 67,83. Karena dia sudah ada selisih skor ya, dari kuantitatif saja itu sudah hilang skornya 67,83, maka skor yang tertinggi 400 tadi dikurang 67,83, kita sebenarnya cuma modal 332,44. Itu skor maksimal. Kenapa? Karena sudah dipotong kuantitatif. Kalau kita sudah kehilangan yang seperti ini teman-teman, ya, jangan berharap kita dapat unggul. Kenapa? Karena modal kita sudah 332 cuma. Perjuangan. Tidak akan mungkin unggul. Mau dipotong leher juga nggak bisa unggul. Kenapa? Karena modal kita cuma 332. Dari berapa yang mesti kita cari untuk yang unggul? Ayo, unggul tadi berapa? 361 sampai 400 kan? Modal kita hanya cuma 332, nggak akan mungkin unggul. Iya. Nah, lalu teman-teman, kemudian kita ambil misalnya gabungan antara yang kuantitatif tadi, yang ini tadi, ya kan? Yang kuantitatif tadi dibagi, kemudian ditambahkan bisa dengan skor kualitatif. Misalnya skor kualitatif kita tuh dapat 4 semua, tetap skornya 332,44. Kalau skor kualitatif kita rata-rata 3,75, skornya 320. Skor kualitatif kita rata-rata 3,5, 308. Skor kualitatif kita 3,25 sudah mulai turun menjadi 296. Skor kualitatif kita rata-rata 3,0 tetap 284,03. Itu kalau skor kualitatif rata-ratanya 3. Kalau seandainya skor kualitatif kita rata-rata 2,5 atau 2. Sadis. Minum air dulu. Minum air dulu. Ya. Kalau air panas bisa ada di luar. Di luar ada 2. Air panas sama air hujan. Oke, dan kopi aja. Oh, ada di situ ya. Oke, siap. Siap. Nah, bayangkan teman-teman, kalau seandainya skor yang diperoleh kita yang kuantitatifnya itu 194 dari 206, gapnya kan cuma 12 poin. Berarti modal kita 388. Oh, modalnya sudah unggul. Kalau skor kualitatifnya 4, 348. Skor kualitatifnya rata-rata 3,75, 375. Sampai kepada skor kualitatif kita rata-rata 3 pun, skornya masih 339. Aman. Untuk dapat baik sekali. Kenapa? Karena ditopang dengan data kuantitatif yang di atas 75%. Coba, ya. 194. Tolong, coba 194.
dibagi 206 dikali 100 berapa persen tuh? 194 dibagi 206 dikali 100 berapa persen? Kan 94% kan? Iya, memenuhi syarat yang data kuantitatif. Kalau yang 138 Kalau 138 berapa persen? 206 Dibagi 206 Oh iya tadi kasih. Kemudian dikali 100 berapa persen? Kali 100 66%. 66%. 67%. Iya. Jauh sekali. Nah, inilah teman-teman kunci kami. Yang dari C menjadi unggul, yang dari C menjadi A. Ini kunci utama kami, senjata kami. Maka kami biasa ketika melakukan review dan simulasi itu biasa kami mengembalikan lab-nya punya teman-teman prodi itu sampai 10 kali. Sampai Iya, sampai 10 kali. Masuk ke LPM, oh nggak beres nih, balikin lagi. Masuk lagi nggak beres, sampai 10 kali. Sampai dia yang nyerah atau kita yang nyerah. Hadis. Kualitatif, apa beda antara kualitatif dan kuantitatif? Ingat sekali lagi bahwa kuantitatif itu berupa angka. Kalau kualitatif, narasi deskriptif. Ya, LED itu gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, di dalam LED itu ada penilaian yang kualitatif dan kuantitatif. Yang mana sih Pak? Kita contohkan. Kita contohkan begini aja. Oke ya. Ya. Biar jangan ini ya. Biar jangan melamun yang mana ya? Nah. Coba lihat yang Makassar kita itu. Ya, minta filenya boleh. Filenya udah sebagian udah kita bagikan ya. Format yang tadi. Yang mana format yang mana? Oh, yang Excel tadi. Oh, nanti kita bagi. Ada itu, tinggal download aja itu gampang. Ada banyak. Gampang itu gampang. Panduannya Pak. Panduan ada itu. Ada. Nah ini. Ya, coba kita lihat misalnya di kriteria 2 gitu ya. Kriteria 2 bagian IQ-nya yang dinilai kan IQ. IQ. Lihat nih. Ya, nah coba lihat. Ada nggak angka di situ? Coba. Tata pamong dan tata kelola. Ada nggak angka di situ? Ada nggak angka? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Nah, itu yang disebut dengan kualitatif. Nah, biasanya kualitatif ini teman-teman semuanya kadang-kadang penilaiannya itu berdasarkan data yang ada di lapangan dan kemudian apa yang diinginkan oleh asesor. Nah, itulah kadang-kadang ada, mohon maaf ini, kadang-kadang dalam penelitian kualitatif ini kadang-kadang ada unsur subjektivitas dari asesor. Di sini syafaat. Ya, tapi jadi jangan sampai dari skor 0 sampai 100 Pak syafaat Pak. Ini kata asesor nih ya Allah ya. Harus ya. Kan ada di manual standar itu, standar manual, standar mutu, ada yang disebutkan ada ibu, yang ada juga indikator tambahan. Ya. Apakah itu yang di copy paste saja masuk ke sini? Saya sebenarnya tidak menganut paham IQ dan IKT di SPMI. Nah, tapi kalau Bapak Ibu mau menganut itu juga tidak ada masalah. Tidak masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena menurut saya standar yang ada di SPMI itu semuanya IQ, nggak ada IKT. Maka saya tidak menganut paham yang IKT itu. Kalau dia Pak yang IKT, kan dia indikator kinerja tambahan yang tidak ada di dalam IQ. Oh boleh. Kita mengatakannya itu melampaui baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, mazhab saya seperti itu. Nah, kalau mazhab yang lain ya nggak apa-apa, silakan aja. Karena mungkin gara-gara ini tadi nih ada yang disebut dengan IQ dan IKT, kemudian kita terbawa-bawa di SPMI. Padahal itu penting nggak penting sebenarnya. Nah, seperti itu. Apa ya? IQ dan IKT.
IQ itu adalah indikator kinerja utama. Kalau IKT itu adalah indikator kinerja tambahan. Ya. Jadi artinya yang tidak diatur di dalam IQ itu menjadi IKT. Nah, IQ-nya ini, oh nggak ada nih dalam IQ, maka kita jadikan IKT. Nah, kalau konteksnya SPMI, ya standarnya itu ya IQ. Ini mazhab saya. Pak, tidak ada diatur dalam standar. Oh, berarti dia melampaui. Baik itu apakah melampaui secara kualitatif maupun kuantitatif. Udah selesai itu aja. Ngapain kita repot-repot bikin IQ dan IKT di SPMI? Nah, seperti itu. Pak, kami sudah menyusunnya seperti itu. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu bagian dari improvisasi. Walaupun kadang-kadang improvisasi itu juga penting-penting benar itu sebenarnya. Gitu ya? Oke? Clear? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Kita lanjutkan. Mulai pusing-pusing. Ternyata rupanya kiranya ternyata. Oke. Sudah ya? Nih, sudah. Kita lanjut. Nah, sudah, itu cara kita nomor 2. Cara nomor 3, tulis lab, laporan evaluasi diri itu sesuai dengan pedoman dan matriks. Nah, teman-teman, kalau nulis lab itu berpedomannya ke matriks atau pedoman lab. Jangan nekat. Ini nulis saja, wah, nggak tahu sebenarnya apakah ini sudah sesuai atau belum. Nah, kebanyakan teman-teman kayak gitu. Nah, kemarin kami ngisi pelatihan yang di Semarang itu, di Semarang ya. Setelah kami kasih tahu ini caranya, mereka mulai mikir, astagfirullahaladzim. Kenapa Pak saya bilang itu? Selama ini Pak kami nggak pernah kayak gitu. Jadi nulisnya nulis aja. Ya kan, sama kan? Sama nggak? Malu amat ngomongin sama ini. Sama nggak? Sama. Nah, teman-teman itu mulai hari ini kalau nulis lab, patokannya lihat pedoman, lihat matriks. Karena matriks itu merupakan soal yang mesti dijawab sama teman-teman. Wajar kalau seandainya itu kita tidak bisa menjawab pertanyaan asesor. Kenapa? Karena kita tidak tahu soal. Soalnya saja kita tidak tahu bagaimana menjawabnya. Contoh, nih, pedoman labnya ngomong kayak gini. Bagian ini menjelaskan kondisi eksternal perguruan tinggi yang terdiri dari lingkungan makro dan lingkungan mikro, bla bla blanya sampai ke bawah. Matriks penilaian skor 4-nya ngomongnya kayak gini. Nah, kalau sudah matriks yang ngomong kayak gini, ya udah kita jawabnya kayak gini. Jangan sampai nanti ya labnya itu seperti ini, tapi ada yang menjawabnya ke Pare-Pare, ada yang ke Bone. Beda arah namanya itu. Iya kan? Kecuali kalau ke Bone ke mana itu? Ke Kendari, mungkin agak bersama-sama satu lurus ya. Tapi ada satu ke Bone, satu ke Pare-Pare, yang nggak jelas lah. Pak, sampai juga Pak Pare-Pare, iya muter. Itu, maka patokan kita itu 2. Kalau data yang kualitatif, usahakan lihat matriks dan lihat pedoman lab. Maka istilah saya begini teman-teman, kalau sedang menulis lab itu, tangan kanan menulis lab, tangan kiri melihat matriks. Kalau ini baru jelas. Oh ini, oh iya ya, oh iya benar kayak gini. Ini enggak. Sudah beres soalnya. Karena kita nggak tahu soalnya apa gitu loh. Nah, oke ya, beres. Oke. Kemudian yang nomor 4, kalau yang kualitatif kayak gini, gunakan rumus wartawan. Menggunakannya apa itu? 5W1H. Apa itu? What, where, when, why, how. Who dan how. Nah, seringkali teman-teman ini lupa yang misalnya
Ya, where dan when, kapan dan di mana. Nah, misalnya, contoh seperti ini. Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap Renstra yang mencakup 5 aspek. Bukti mekanisme persetujuan. Kalau sudah bicara masalah bukti persetujuan itu berarti kita gunakan rumus 5W1H. Punya siapa, kapan dan di mana. Jelas-jelas. Ini seringkali ngomong visi ini disusun dengan mengundang stakeholder internal dan eksternal. Pihak eksternal yang diundang adalah kepala sekolah. Tapi ibunya siapa? Namanya siapa? Yang tahu nggak akibatnya apa? Pada saat visitasi ditanya sama asesor, ketua prodinya, Pak, ini kepala sekolahnya siapa? Kata prodinya, aduh, ya Allah. Nah, akhirnya apa alasannya? Mohon maaf Pak asesor, ini baru 2 hari dilantik loh, saya nggak tahu. Iya. Kapan ini? Nah, itulah kan saya baru 2 hari Pak asesor. Alasannya seperti itu akhirnya kan. Kalau asesor nggak tahu menahu, mau dia 1 hari kek, mau 2 hari kek, atau nggak pernah dilantik kek, nggak ada urusan. Yang penting bertanggung jawab terhadap lab itu. Maka penting sekali kita menuliskan itu dengan menggunakan 5W1H. Contoh seperti ini. Penyusunan ini juga melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Pihak internal yaitu Bapak Hamdallah, dosen. Udah selesai. Kepala sekolah ini siapa? Ibu siapa yang sebagai ininya. Jadi jelas dia dilaksanakan di ruangan apa namanya ini? Ruang seminar DDI Maros pada tanggal sekian dan sekian. Selesai. Baru nanti asesornya ngomong, mana buktinya. Tapi yang tadi kepala sekolah ditanya, kepala sekolah ini siapa namanya? Ah, itulah Pak. Sampai sekarang kami pun nggak tahu kepala sekolah yang mana. Jangankan nama, yang kepala sekolah yang mana kami undang pun lupa Pak katanya. Nah, itulah yang jadi masalah. Oke. Nah, nomor 5. Speak with data dengan membuat folder. Usahakan nanti buat folder dan kemudian kita bikin hyperlink seperti ini. Ini yang kami buat di APT perguruan tinggi kami. Kami buat link, buat hijau. Jadi ketika asesor ini tinggal ngelink dia. Tapi jangan sampai udah buat link, kapan asesor buka kosong. Itu juga jadi masalah itu. Oke, nomor 6. Nah, nomor 6 makan lagi. Coffee break ya, setelah ini kita coffee break. Tapi kalau bisa setelah coffee break balik lagi ke ruangan ya. Jangan sampai gara-gara aku pusing Allah. Udahlah kalau gitu. Uper aja lah kita. Oke, yang ke-6 adalah perhatikan kriteria yang memiliki bobot tinggi. Artinya begini teman-teman. Maksudnya apa? Perhatikan bobot kriteria tinggi. Maksudnya adalah teman-teman, jangan sampai teman-teman itu kemudian mencurahkan energi yang besar kepada sesuatu yang nggak penting, tetapi kemudian melupakan yang lain. Itu intinya seperti itu. Nah, selama ini teman-teman bikinnya kan yang penting bikin, tapi nggak tahu nih mana yang kemudian menjadi fokus utama, mana yang sedang dan mana yang kita nggak perlu curah energi yang besar di situ. Itu yang kita katakan bahwa perhatikan kriteria bobot yang tinggi. Apa itu? Lihat nih. Yang namanya APT itu terdiri dari 4 yang mesti kita laporkan di dalam huruf yang kapital A, B, C, dan D, yaitu kondisi eksternal, profil institusi, kemudian bagian C kriteria, bagian D analisis dan penetapan program pengembangan. Nah, dari yang A, B, C, dan D itu bagian mana yang paling besar? Pada bagian mana? C. C itu terkait dengan apa? Kriteria 1 sampai kriteria 9. Berapa persen bobotnya? 92%. Maka teman-teman perhatikan yang kriteria. Kalau kondisi eksternal itu cuma 1, profil institusi cuma 1. Oke, berarti energi kita nggak terlalu besar di situ. Nah, dari kriteria 1 sampai 9, bobot mana yang paling besar? 9. Kriteria 9. Maka fokus kita curahkan ke situ. Nomor 2 apa? Keuangan.
Tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Yang nomor 3 yang paling besar apa? Keuangan. Oh, perhatikan tuh. Pendidikan. Pendidikan 10. Ya kan? Coba 35 tambah 18 berapa? 50 3. ditambah 10 berapa? 63. Apa artinya? 63% itu hanya diwakili 3 kriteria saja. Fokus ke situ. Iya. Coba, iya kan? 63% itu ada di tiga kriteria itu. Bayangkan kalau kita kemudian hilang di tiga kriteria itu. Iya. Contohnya itu luaran dan yang poin nomor 9 itu contohnya konkretnya luaran dan capaian Tridharma. Apanya? Contoh Yang konkretnya. kriteria 9. Yang tadi ini. Nah, yang kriteria 9 itu banyak di Excel. Nih yang kriteria 9 nih. Oke, sebelum ini. Ya, oke ya, ini dia nih. Yang kriteria 9 ini yang ini. Bukannya Excel tak? Lihat yang pedoman red tadi. Nih ya. Di kriteria 9 tuh, ya. Luaran dan capaian berapa? Halaman berapa? 30. Nah, udah ya? Oh, belum. Halaman berapa? 26, 27, 28, 29. Nah, ini dia nih. Ini mulai dari apa nih? Pendidikan. Pendidikan itu yang diminta apa? Capai pembelajaran lulusan yang diukur melalui IPK. Ini yang vokasi. Kemudian yang nomor 3, prestasi akademik mahasiswa dan prestasi non akademik, efektivitas dan produktivitas penelitian, daya saing lulusan, kinerja lulusan. Itu apa tulisannya? LKPT kan? LKPT itu maksudnya laporan kinerja perguruan tinggi. Di mana itu? Lagi-lagi di Excel. Maka itu kita katakan bahwa bagus kita menulis Excel, bagus juga datanya, maka itu bisa memperbesar peluang kita unggul atau baik sekali. Sebaliknya, nggak beres kita nulis Excel, datanya juga nggak beres, mau usah bicara masalah baik sekali dan unggul. Ingat tadi kunci nomor 2 apa tadi? Perhatikan penilaian kuantitatif. Paham? Iya. Selamat istirahat dulu. Tepuk tangan dulu buat kita semua dulu. Oke, ya, istirahat dulu. 15 menit, ya. Kopi dulu. Biar cair dulu, biar cair dulu. Nyata. Tidak ada yang mau Ada kok. Oke, siap ya. Iya. Saya bikin kopi sama teh itu. Bikin sendiri.